Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6, yang saya hormati Bapak Ibu JGT Angkatan 8, serta Bapak Ibu guru sekalian yang telah menghadiri acara desiminasi budaya positif hari ini. Ya, langsung saja ya Bapak Ibu, kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Ya, untuk yang pertama kita sambut, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Mojokerto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini panjenengan bisa rawuh di ruang guru ini untuk memperhatikan, mengawati kegiatan yaitu diseminasi budaya positif dari CGP atau calon guru penggerak SMP Negeri 6 Mojokerto angkatan ke-8. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat untuk Pak Hendra dan Bu Bingar menempuh kegiatan pelatihan yang sekarang saatnya untuk mendiseminasikan kepada teman-teman rekan-rekan guru SMP Negeri 6. Bapak Ibu, panjenengan semua juga masih punya kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak periode berikutnya. Monggo yang muda-muda panjenengan lebih semangat, karena nanti lulus dari guru penggerak banyak hal yang bisa panjenengan peroleh hadiah dari itu. Bisa jadi pengawas, bisa jadi kepala sekolah, bisa menjadi narasumber dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini marilah kita perhatikan budaya positif yang akan ditularkan kepada panjenengan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua TGP kita ini bisa panjenengan serap, panjenengan praktikkan kepada anak-anak di kelas maupun dalam pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, kami selaku kepala sekolah memberikan ruang sepenuhnya kepada teman-teman kita, Bapak Hendra sama Bu Bingar, untuk melaksanakan tugasnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Monggo panjenengan ikuti dengan sesama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Widayati Ningsih atas sambutannya yang telah diberikan. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Hendra dan Ibu Bingar. Nanti setelah penyampaian materi oleh Bapak Hendra dan Ibu Bingar, nanti ada sesi tanya jawab yang boleh Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu lontarkan yang apa yang perlu panjenengan tanyakan atau usulkan, seperti itu nanti ada di sesi tanya jawab ya. Untuk materi, monggo Bapak Hendra dengan Ibu Bingar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala nikmat karunia hidayahnya kita masih diberi kesehatan pada siang hari ini, hari Selasa Pahing ya, tanggal 25 November 2023 bertepatan dengan
PGRI ya. Jadi kita semua memakai kostum PGRI. Terima kasih Bapak Ibu. Pada siang hari ini kami berdua, saya dan Bu Bingar, ini akan sharing ya, mendiseminasikan budaya positif di pendidikan guru penggerak. Dan ini alhamdulillah sudah selesai pada modul pertama, jadi kurang 2 modul lagi Bapak Ibu. Ya, jadi saya di sini tidak menggurui, artinya kita sharing. Tentunya jenengan semua punya peran ya, punya ide, punya gagasan, monggo yang nanti kita diskusikan bersama dalam waktu 1 jam ke depan. Nanti bagaimana sih budaya positif ini bisa terbentuk di suatu sekolah. Dan saya yakin Bapak Ibu semua kita bersama-sama bergotong royong membentuk suatu kekuatan sekolah sehingga terwujudnya visi di SMP Negeri 6 Mojokerto. Baik Bapak Ibu, biar rileks ya, dengan tidak kaku dan sebagainya, monggo kita berdiri sama-sama Bapak Ibu ya. Walaupun duduk sudah berdiri, tapi berdiri Pak Bajing. Sebentar saja, mohon izin, biar rileks ya. Sekarang monggo berhadapan-hadapan Bapak Ibu dengan temannya yang terdekat, ya, biar walaupun sudah kenal, artinya panjenengan bisa mengenal lebih jauh, mengenal lebih dalam. Ya, jadi pada siang hari ini yang pertama adalah kita harus bahagia Bapak Ibu. Jadi motonya salam dan bahagia. Ya. Sampun nggih Bapak Ibu sudah mendapat pasangan masing-masing ya. Nah, sekarang di sini ada 2 ikatan ya. Jadi nanti mohon ada yang berperan sebagai Jono, yang satu sebagai Joni. Ya, sekarang sepakat berdua siapa yang berperan sebagai Jono, siapa yang berperan sebagai Joni. Salaman dulu, perkenalan, monggo. Ya, jangan rebutan ya. Nah, sampun nggih. Jadi Jono diingatkan dan Joni. Ya. Oke, sekarang tangannya berdua saling ditempatkan, tidak boleh menempel dengan jarak kurang lebih 3 cm ya. Jadi dengan ira sendiri jangan menyentuh ya Bapak Ibu. Oke. Untuk agendanya, jadi nanti kalau saya ada kata-kata Jono, berarti Jono harus menepuk si Joni. Dan si Joni berusaha jangan sampai kena tangkapan dari si Jono. Dan begitu juga sebaliknya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang Joni berarti Jononya harus itu ya. Siap ya Bapak Ibu? Oke. Penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 6 Mojokerto dilakukan yang pertama kemarin tahap non zonasi, ada dan non zonasi dan zonasi sebanyak 224 peserta didik. Kemudian ada orang tua yang namanya Jona. Belum, Jona ini orang tuanya namanya Jona Bapak Ibu, mengantar anaknya yang kembar. Dia sangat lucu ya, kemudian berprestasi juga dari SD, dari MI yang terdekat melalui jalur zonasi. Berangkat dari rumah, si anak ini berpakaian berbeda, yang satu dari MI, yang Joni berarti ya. Selanjutnya juga mereka saling bergandengan antara Jono dan untuk menggandeng tangan si Joni, sehingga Jono dan Joni ya udah. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Terima kasih untuk Bapak Jono dan Bapak Joni ya. Jadi saling ya, dari permainan tadi Bapak Ibu, apa yang kita dapat Bapak Ibu kira-kira untuk bisa fokus betul sekali, konsentrasi ya. Ada lagi mungkin cekatan, kecepatan luar biasa. Kita berikan close Bapak Ibu untuk kita semua. Nah, jadi seperti ini. Oke Bapak Ibu, untuk diseminasi pada siang hari ini tentang budaya positif. Jadi nanti ada 6 submateri Bapak Ibu. Jadi yang 3 materi pertama nanti saya sampaikan, ya kita santai saja. Kemudian yang 3 materi berikutnya akan disampaikan rekan saya Bu Bingar ini ya.
Nah, teman juga diskusi dan debat ya. Oke. Sekarang gini Bapak Ibu, sebelum masuk budaya positif, yang pertama kita lihat pernyataan ini Bapak Ibu. Menurut jenengan ya, setuju ataukah tidak setuju ya, ada 3 pernyataan. Hukuman itu dapat mendisiplinkan seorang anak, seorang murid. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju, ada yang tidak. Loh enggak, hak jenengan monggo. Ada yang setuju? Setuju. Setuju, oke. Ada yang tidak setuju. Oke, jenengan simpan ya jawabannya ya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin seorang murid. Ini jenengan merasa setuju atau tidak setuju? Jadi Setuju. hukuman. Setuju. Setuju semua ini. Yang kedua. Yang kedua setuju semua? Setuju. Oke, jenengan simpan ya. Yang ketiga, memberi penghargaan atau hadiah reward dapat meningkatkan motivasi belajar seorang murid. Gitu. Setuju. Setuju, 100% berarti ya. 100%. Oke, disimpan gitu Bapak Ibu. Ya. Terima kasih jawabannya. Oke, lanjut. Nah ini topiknya tadi ya. Jadi topik 1, 2, 3, disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, keyakinan kelas saya sampaikan. Kemudian sub 4, 5, 6 nanti akan disampaikan Bu Bingar. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita semua mendengar disiplin, itu rasanya seperti kita harus taat dengan aturan. Jadi intinya identik dengan hukuman. Kalau tidak melaksanakan kita absensi fingerprint, otomatis hukuman tidak cair dan sebagainya. Begitu ya? Sama dengan saya ya. Jika seperti itu. Jadi mindset konsep disiplin ini adalah yang terakhir tindakannya hukuman jika kita tidak mentaati ya disiplin ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat, nah ini ya tadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan, jadi cenderung ketidaknyamanan. Jadi masuk pagi bagi anak-anak itu rasanya tidak nyaman, malas bangun dan sebagainya. Kita kembalikan. Jadi hanya takut pada dihukum kalau siswa biasanya. Datang terlambat nanti pasti saya dihukum. Ya sama dengan kita sendiri. Ya takut adanya ancaman-ancaman, kemudian hukuman yang diberikan kepada kita sehingga kita menyesuaikan diri untuk disiplin. Begitu ya Bapak Ibu. Oke lanjut Bu Faiz. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini kalau kita di kurikulum Merdeka itu adalah yang tercermin dalam apa Bapak Ibu? Di proyek P5, betul sekali Bu Ayu. Ya, jadi profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi Bapak Ibu. Di dalamnya ada nilai kebajikan-kebajikan mulai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong dan seterusnya sampai dengan kreatif ya, inovatif. Nah, ini sifatnya positif, jadi tidak membedakan suku, agama dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan itu adalah sebenarnya sudah kita lakukan sejak dulu. Tapi di kurikulum Merdeka ini bahwa kebajikan ini dikenal dengan nilai yang tercermin dalam elemen profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi ini. Itu ya, itu. Jadi ini ya mulai beriman, mandiri dan seterusnya. Oke, lanjut Bu Faiz. Nah, sekarang gini kita praktekkan Bapak Ibu. Semuanya nanti yang pasangan tadi ingat ya Bapak Ibu ya, ingat. Yang satu Jono tadi yang sebagai Jono mempraktekkan menggenggam tangan, jadi memegang sesuatu yang berharga, misalnya ini sebuah berlian, jenengan genggam Jono ini ya. Si Joni berperan untuk bisa bagaimana si Jono membuka tangannya agar berlian ini pindah ke tangan si Jono. Bagaimana caranya? Saya serahkan kepada si Joni. Entah itu merayu, entah itu juga belajar berhitung dan sebagainya agar si Jono ini terpikat oleh si Jono.
Sakit ya Bapak Ibu, ini yang perayu-perayu ulung ya, saya kira bisa menergakan itu. Nah sekarang coba kita semua berimajinasi. Yang Jono tadi jenengan pegang, nggak tahu berlian, nggak tahu apa ya, yang penting berharga. Jangan sampai si Jono ini tahu bahwa yang di genggaman ini adalah benda yang sangat berharga. Sedangkan si Joni harus berusaha keras untuk mendapatkan itu. Bagaimana caranya? Sampun nggih. Kita beri waktu 30 detik Bapak Ibu. Ya, siapa nanti yang berhasil ya mempertahankan atau merayu dari apa yang digenggam tadi, nanti kita berikan secara singkat komentar reflektif. Ya, kita mulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu. Tadi, ya, silakan. Ya, monggo, bebas untuk merayu. Ya, bagaimana caranya ini? Nah, diajak semut. coba. Nanti kan langsung jatuh. Yang berhasil, oke. Tadi ada Ya. 10 detik berlalu, kurang 20 detik. tapi itu Silakan. Silakan ya. Nggak tahu memaksa atau gimana ya. Ya. Oke, 20 detik, kurang 10 detik ya, Bapak Ibu. Silakan. Nggak apa-apa. Oke, stop Bapak Ibu, waktunya habis. Waktunya habis Bapak Ibu ya. Silakan kembali. Ini sampai tari-tarian si Jono tidak mau dilamar si Joni sampai memaksa ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita berikan kelas untuk kita semua. Ada yang berhasil Bapak Ibu tadi? Ada ya? Tidak ada, oke. Oh ada, satu. Iya, ada yang berhasil. Kita ya, kita berikan testimoni bagaimana sepertinya bisa berhasil tadi si Joni. Monggo Bu. Ya, mencari kelemahannya. Kemudian dengan nggak pakai rayuan, saya tadi dengan pujikan. Di atas itu ada bahasa-bahasa itu. Ya. Kita berikan kelas untuk dengan rayuan maut, lihat ke atas, selalu bersyukur ya kepada Sang Pencipta, akhirnya ditembak ya, ternyata membuka. Ada lagi nih Bapak Ibu? Apa? Ya tadi ya, gimana Bang? Langsung diberikan, luar biasa juga. Berarti rasa tidak tega ya, berarti luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Ya gimana Bani? Kita membudayakan apa 5S, salah satunya adalah salam. Ketika tinggal salam ternyata tangannya dibuka, kebetulan yang didengar pakai tangan kanan. Alhamdulillah, dengan salam kita berikan plus ya. Tentunya dengan oh iya, berarti kurang maut. Oke Bapak Ibu, dari permainan tadi secara ilusi ya, apa yang dapat kita petik, ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil, bahkan tidak berhasil merayu, sampai membujuk dan sebagainya, sampai dengan kontak fisik ya tadi ya, berebut tangan ya. Nah ini apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Beri masukan reflektif tadi, apa Bapak Ibu yang bisa kita simpulkan dari permainan tadi kira-kira? Ada tadi Pak Paji tidak sampai mengucap, dipandang saja sudah leleh hatinya ya, dia ada diberikan monggo. Nah seperti ini ya. Jadi apa Bapak Ibu kira-kira untuk permainan tadi, memperebutkan sesuatu yang berharga dan mempertahankan sesuatu yang berharga ya. Sentuhan hati luar biasa Bapak Ibu, kita berikan plus Bapak Ibu ya, sentuhan hati yang memikat. Oke, lanjut Bu Faiz. Ini, nah ini Bapak Ibu, kita bayangkan tadi si Joni ini adalah peran sebagai guru, si Jono adalah seorang murid. Jadi kalau kita mempelajari di pendidikan guru penggerak sesuai dengan teori Ki Hajar Dewantara, setiap manusia, setiap anak ini memiliki nilai-nilai kemanusiaan.
sama dengan planet Bapak Ibu. Planet mempunyai orbit Bapak Ibu ya. Jadi orbit planet ini adalah nilai-nilai kemanusiaan seorang anak ya, yang berputar pada sumbunya dan selalu dinamis, bisa berubah sesuai dengan pengaruh komet dan sebagainya. Sama dengan tadi si Jono ini sebagai seorang guru, ada yang guru tanpa merayu, dipandang saja muridnya sudah leleh, dicurhatkan semua isi hatinya. Ada yang sampai ya guru itu memaksakan diri kepada murid-murid kita, disuruh membuka dan anak itu takut sehingga terpaksa membuka padahal dia tidak berniat untuk memberikan kepada si guru rahasia tadi. Itu ya Bapak Ibu ya kira-kira. Jadi pemegang kontrol di sini adalah siapa Bapak Ibu? Ya. Murid tidak punya kontrol? Punya. Apa tadi? Berarti mempertahankan genggamannya tadi. Sama dengan itu, kita memberikan sesuatu harus bisa melihat dunia anak ini. Jadi yang dinamakan nanti dunia berkualitas Bapak Ibu, kalau di teori yang kita pelajari ya. Jadi yang bisa mengontrol semuanya adalah diri kita sendiri ya. Murid juga begitu, yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri ya. Selama ini jujur saya juga hal yang baru juga bagi saya ini. Jadi memaksakan murid harus seperti ini itu memang luar biasa. Jadi rasanya ya maknyes gitu Bapak Ibu saya. Nah, jadi intinya bahwa murid juga mempunyai hak kontrol atas dirinya sendiri. Guru juga seperti itu, harus mengerti dari apa yang dimau murid. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita paradigmanya. Ternyata banyak miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu menurut dari para pakar di sini. Yang pertama ilusi guru. Jadi imajinasi kita selama ini termasuk saya, jadi guru itu dapat mengontrol murid. Jadi awakmu neka bisa melakukan ini ya, tidak dibaca. Ini sama ya. Jadi hanya ilusi. Padahal murid kalau dikontrol sama dengan kita kalau dikontrol oleh orang lain juga tidak nyaman. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi kamu melakukan ini tidak kasihan sama orang tuamu seperti ini ya, bekerja seharian gini. Anak itu merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter. Ya ternyata tidak. Dalam jangka waktu pendek iya, tapi dalam jangka waktu panjang akan hanya anak ini merasa bersalah. Ya, kemudian akan juga bisa memberontak atas sikap yang kita lakukan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Betul, penguatan positif efektif sekali dalam jangka waktu pendek. Ya, ketika anak itu keluar dari sekolah, kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang diperbuat ya. Tidak ada Bapak Ibu guru, tidak ada tata tertib, ya bebas sesuka-suka saya. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul, ya termasuk saya juga harus memaksa. Kamu harus bisa untuk memadari konsep tentang struktur sel ini. Ternyata cara belajar anak, gaya belajar, bahkan profil belajar seorang anak itu juga berbeda sama dengan kita. Jadi ini merupakan hal yang sangat baru juga bagi saya. Jadi kita sharing di sini, kita melihat diri kita sendiri, tidak mengoreksi orang lain. Dan saya kira dari kekuatan Bapak Ibu guru semua ke depan bisa memanusiakan manusia sama dengan tadi. Ya. Jadi menurut KHD ini adalah menuntun apa yang dikatakan Bu Wit tadi, menuntun ini sangat luas dan sangat dalam. Jujur saya juga belum bisa melaksanakan menuntun seutuhnya ya. Jadi sabar, telaten untuk menuntun anak ini sesuai kodratnya masing-masing. Lanjut Bu Faiz. Nah, ini rangkaian materi yang kita pelajari konsep pada siang hari ini. Jadi teori kontrol ini ditemukan oleh William Glasser ya. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain sebenarnya. Jadi hanya kita sendiri untuk yang mengontrol diri kita sendiri. Apakah saya ini mempunyai keputusan melepaskan genggaman saya tadi? Apakah saya terus memaksa membuka genggaman itu? Ya, jadi jenengan sendiri yang mempunyai keputusan untuk
memutuskan segala sesuatu atas nilai-nilai kebajikan yang kita percaya bersama-sama. Ya, jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita itu menjadi yang kita inginkan dengan nilai-nilai yang kita yakini di profil pelajar Pancasila yang kita kenal di kurikulum Merdeka ini. Kemudian semua perilaku pasti punya tujuan juga. Jadi anak datang terlambat itu juga punya tujuan tadi, mungkin terlambat bangun, tidak ada yang membangunkan dan sebagainya. Ya. Nah itu adalah yang kita harapkan di sini Bapak Ibu. Teori motivasi yang paling rendah itu adalah untuk menghindari hukuman. Ini yang paling rendah. Hanya menghindari hukuman saya harus berangkat pagi. Ini yang paling rendah yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua adalah untuk mendapatkan reward atau penghargaan. Ya, jadi ini juga sangat baru bagi saya. Jadi selama ini penghargaan itu adalah nanti ada mematikan kreativitas seseorang. Ini yang mengumumkan adalah seorang ahli William Glasser ya Bapak Ibu. Kita belajar dari sini. Dan yang ketiga ini adalah ini yang sulit juga saya terapkan untuk menghargai diri saya sendiri dengan nilai-nilai yang saya percaya, nilai-nilai kebajikan tadi. Ini termasuk motivasi dari dalam. Yang mendapatkan imbalan dan ingin tidak dihukum itu hanya motivasi dari luar atau ekstrinsik, Bapak Ibu ya. Jadi nilai kebajikan sehingga nanti akan timbul yakin di suatu kelas. Ini kemarin saya mencoba menerapkan kesepakatan kelas di kelas 7 ya, 7B. Ya tadi yang di 7C itu saya coba Bapak Ibu. Saya buat 2 kelas impian, kemudiannya kesepakatan kelas. Kelas impian ini luar biasa anak-anak. Ya, ada yang menulis kelas kami harus sejuk Pak, dikasih AC. Ya enggak apa-apa, kan namanya ya impiannya mereka. Ya, ditempel. Ada lagi kelas yang rindang bersih. Nah, setelah beberapa itu kita simpulkan, itu mereka saya suruh membuat kesepakatan sendiri. Bagaimana kalian ini bisa mewujudkan kelas impian kamu ini? Dengan cara apa kira-kira? Nah, itu ya. Jadi ada yang menjawab tadi kelas bersih itu ya berarti sadar Pak kalau ada sampah kita ambil. Mereka tulis sendiri ya. Kemudian kita kasihkan dari kesepakatan tadi ya, kita kumpulkan, kita bentuk keyakinan kelas. Jadi setelah sepakat kita belum keyakinan kelas. Jadi tulis kami kelas 7B yakin bahwa kelas kami bersih dari sampah. Ditulis itu, kemudian ditulis di kertas folio. Ya, kertas folio dijadikan satu di kertas manila Bapak Ibu. Nah, mungkin ke depan bisa ditempel di kelas masing-masing secara sederhana, mereka sendiri yang membuat. Jadi aneh-aneh tapi unik Bapak Ibu ya. Jadi ada yang disiplin ya, disiplin membayar iuran kas, nah, macam-macam Bapak Ibu. Ya, jadi kita tampung, kita sederhanakan jadi sebuah keyakinan kelas, keyakinan mereka sendiri. Ya. Dan kita evaluasi dari minggu ke minggu apa yang terjadi, ada yang menyimpang dari keyakinan mereka enggak, bisa kita revisi kembali dari penyataan anak-anak. Jadi kita coba seperti itu, apakah nanti berhasil atau enggak ya urusan belakang, kita evaluasi mungkin yang kurang seperti ini. Jadi ini dukungan dari Bapak Ibu guru semua. Jadi kalau setiap Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas di mata pelajaran masing-masing, akan dikombinasikan dengan kesepakatan kelas dengan wali kelas, jadi nanti akan timbul kesepakatan keyakinan sekolah yang mewujudkan visi yang sudah dibentuk, yaitu insan yang beriman dan bertakwa, yaitu ya, kemudian terampil, ya cerdas, berilmu, sampai dengan berbudaya lingkungan hidup. Nah ini pasti optimis ke depan kita bersama-sama mewujudkan visi sekolah tersebut dari hal yang sederhana, yaitu membentuk suatu kesepakatan kelas yang intinya menjadi keyakinan kelas dan keyakinan anak-anak ke depan. Ya, saya yakin tadi anak-anak akan mempunyai nilai kemanusiaan di dalamnya dan
unik sekali. Nah, ini tentang ini. Ya, jadi motivasi intrinsik ini terbentuk dari mulai menghargai dirinya sendiri. Ya, jadi bagaimana nanti akan dikupas tuntas oleh Bu Bingar tentang 5 posisi kontrol dan kebutuhan manusia. Ya, intinya seperti itu. Lanjut Bu. Nah ini Bapak Ibu, ya. Tadi kita jenengan tadi menjawab 3 pernyataan ya. Kita coba satu persatu. Ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah ini Bapak Ibu. Jadi teori motivasi menurut William Glasser tadi, yang pertama yang paling rendah yang dimiliki seseorang adalah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seorang anak ini ada yang punya seperti ini, paling rendah. Jadi pertanyaannya bisa lakukan apa sih yang nanti terjadi bila kamu tidak melakukan ini? Nanti jawabannya saya dihukum Pak kalau tidak melakukan ini. Nah, jadi terpaksa menghindari hukuman ini adalah tingkat motivasi paling rendah. Yang agak tinggi di atasnya adalah untuk mendapatkan reward, imbalan atau semacam penghargaan, baik yang lebih maupun yang kurang. Sama dengan ini, kalau yang pertama hukuman ya, Jono pada saat pelajaran matematika misalnya Bapak Ibu, ya, pelajaran matematika tidak bisa mengerjakan soal yang menguatkan literasi numerasi tentang aljabar. Kemudian Pak Alex meminta Jono ini untuk maju ke depan dan teman-temannya menertawai dia. Pak Jono diam saja. Jono maju ke depan dengan malu, kemudian Jono ini disuruh mengangkat jari telunjuknya ke hidungnya dan berdiri satu kaki sehingga tambah tertawa itu tambah gemuruh di kelas. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu si Jono ini ya, sikapnya di depan kelas tidak bisa mengerjakan, memegang hidung dan kakinya adalah mengangkat begini, apa yang terjadi di batin si Jono ini Bapak Ibu? Sementara Pak Alex membiarkan anak tertawa terbahak-bahak ya, untuk menyaksikan kelucuan dari seorang Jono yang tidak bisa mengerjakan soal aljabar pada pelajaran matematika Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Malu katanya benar. Jelas ya. Apalagi Bapak Ibu, selain malu, ke depan putus asa. Ya. Ingat enggak? Kira-kira nanti sampai dewasa si Jono ini dihukum seperti itu? Betul. Saya yakin Bapak Ibu guru juga seperti itu, saya sendiri juga seperti itu. Yang saya ingat adalah saat dihukum pada saat di SMP, ya, jongkok mengelilingi lapangan. Sampai saat ini dan sampai pensiun nanti jelas saya ingat Bapak Ibu. Ya. Ya, itu adalah suatu ingatan hukuman yang tertancap di pikiran kita. Ya, sama dengan ini. Yang kedua, berdasarkan imbalan, ya, imbalan dari orang lain, penghargaan. Sama Bapak Ibu, kita memberikan reward atau penghargaan baik kecil maupun lebih maupun mewah. Ya, si Joni, ya, dia sangat cepat sekali mengerjakan soal matematika tadi, sehingga selalu mendapatkan reward dari Bapak Ibu gurunya. Pada pertemuan kedua, si guru ini lupa membawa rewardnya. Apa yang terjadi pada Joni Bapak Ibu? Ya, ya, sangat kecewa. Di pertemuan ketiga, kira-kira motivasinya Joni untuk mengerjakan kecepatan tadi menurun atau naik Bapak Ibu? Ya. Ini juga magnes juga dalam pikiran saya saat mendapat teori seperti ini. Jadi ini adalah motivasi tingkatan yang kedua di atas menghindari hukuman. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ini sangat humanis sekali, menghargai dirinya sendiri sebagai seorang manusia yang seutuhnya. Ya, kita tanya, Joni, kalau kamu melakukan nilai kebajikan tadi, mengajak temanmu sholat pada saat kamu pergi ke kantin, itu ke depan kamu menjadi orang seperti apa Joni? Coba kamu imajinasikan. Iya Pak, saya pasti nanti bisa menjadi seorang ustadz misalnya. Ya, dia sudah
melangkahkan menjadi orang seperti apa ke depan. Itu nanti akan secara rinci dijelaskan oleh Bu Bingar, sharing tentang bagaimana segitiga restitusi itu kepada murid kita. Ya. Jadi ini adalah motivasi dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik atau internal. Jadi sudah menghargai diri sendiri. Oke ya, lanjut. Nah ini, jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi kesadaran diri sendiri. Itu aja Dewantara. Oke. Jadi Bapak Ibu, dihukum penghargaan ya, sama ya. Jadi penghargaan itu mengurangi ketepatan tadi, tidak efektif, merusak hubungan. Ya. Pertemuan kedua kita tidak memberikan reward kepada si Joni tadi. Baik tidak hubungan itu ya. Sama dengan kita membawa sesuatu ke seseorang, berikutnya kita tidak membawa. Apa yang terjadi? Bisa merusak hubungan penghargaan ini. Jadi judulnya luar biasa, dihukum oleh penghargaan atau reward. Ya. Oke, lanjut. Ya, menurunkan kualitas, kreativitas dan mengurangi motivasi diri. Oke. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita beri perlakuan secara khusus, konsisten nih Bapak Ibu. Jadi kita bisa memberikan apresiasi. Ya. Jadi tidak menurunkan apresiasi dari mana? Dari diri kita sendiri sebenarnya. Ya. Tidak perlu memberikan piala dan sebagainya, yang penting kita dorong terus memberikan apresiasi untuk membangkitkan kreativitas seorang anak. Ini dari teori William Glasser. Lanjutnya, ya, ini kemarin ya sudah. Nah, ini Bapak Ibu, coba yang pertama, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali, ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Lanjut, lari. Bagaimana? Hukuman. Murid push up? Hukuman. Menggantikan kertas? Konsekuensi. Terus tumpahan air. Oke, murid mengenakan sepatu, lari mengelilingi lapangan. Bagaimana? Lari. Hukuman. Kita lihat dulu. Guys. Oke. Kita lihat pernyataan yang terakhir Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu mengapa kok dikatakan konsekuensi? Apa sih sebenarnya hukuman dan konsekuensi ini? Mengapa kok itu tidak hukuman Bapak Ibu? Ya, kaitannya dengan pembelajaran. Oke, kita berikan pos untuk Bu Mami Bapak Ibu ya. Kalau anak terlambat datang PJOK, tidak disuruh lari, tidak melakukan pemanasan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau kita simpulkan berarti bahwa konsekuensi ini adalah tindakan apa yang kita berikan kepada seorang anak yang relevan, nyambung. Pelajaran saya IPA, ya, anak tidak menghasilkan produk, saya suruh lari. Nyambung enggak Bapak Ibu? Enggak nyambung ya. Itu seperti itu ya. Jadi konsekuensi ini adalah lebih ke bagaimana seharusnya kalian melakukan ya. Tidak langsung menjudge anak ini salah dan dihukum seperti ini. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, jadi hukuman itu menyakitkan kalau itu sesuatu yang terjadi. Sampai saya dewasa pasti teringat dihukum oleh Pak ini pada saat jenjang SD, SMP maupun SMA. Ya, kemudian juga marah kalau dihukum itu pasti di belakang kita marah itu. Sedangkan konsekuensi itu anak itu merasa tidak nyaman sementara lah, ya. Jadi konsepnya dari anak itu sendiri dilakukan oleh anak sendiri atas kesepakatan yang kita berikan. Lanjut. Jadi restitusi. Jadi nanti akan dikupas tuntas oleh Bu Bingar. Jadi restitusi itu adalah tingkatan yang lebih humanis Bapak Ibu. Setelah hukuman, konsekuensi, apa yang diperbuat, ada restitusi Bapak Ibu. Kalau kamu melakukan tindakan seperti ini, kira-kira nanti ke depan kamu jadi seperti anak. Apa nak? Kalau kamu lakukan secara konsisten. Nah ini memberikan gambaran ke depan.
Jadi dari identitas gagal menjadi identitas yang berhasil. Jadi identitas negatif menuju identitas yang positif. Nah ini Bapak Ibu, jadi restitusi hukuman tadi negatif sifatnya, kalau konsekuensi itu netral dan restitusi itu adalah menuju anak yang positif dan menguatkan diri anak sesuai yang dikeluarkan oleh pendapatnya, idenya ke depan. Lanjut. Ciri-cirinya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dari belajar dari kesalahan ya dan seterusnya. Jadi memperkuat jati diri anak. Selanjutnya yang terakhir keyakinan ini Bapak Ibu. Sebelum keyakinan tadi, kira-kira pernyataan pertama tadi apa Bapak Ibu? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, kira-kira betul apa? Setuju Bapak Ibu? Ya. Setuju dalam jangka pendek. Dan dalam jangka panjang kita tidak tahu. Sama dengan yang kedua tadi ya. Nah, reward. Hanya jangka pendek. Kita tidak membawa reward, maka anak ini akan berubah. Ya. Seberapapun konsep penghargaan sedikit, sederhana atau lebih. Ini menurut William Glasser ya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, dari peraturan tadi kita yakinkan anak-anak ya. Kemudian timbul lingkungan yang positif dan terbentuk budaya positif ya. Lanjut. Oke, nah ini yang mana Bapak Ibu yang keyakinan kelas kira-kira? Yang sebelah kiri atau kanan? Kira-kira sebelah selatan, sebelah utara Bapak Ibu? Keyakinan Bapak Ibu berarti mudah dilihat, mudah dihafalkan dan tertancap di mereka yang kanan. Luar biasa, tepuk tangan buat Bu Dewi ya. Jadi nilai kebajikan itu saling menyayangi, belajar, kemudian peduli. Ini nilai keyakinan ya, kami sudah membentuk kami. Oke. Ini cara membuat pendalaman keyakinan tadi. Monggo lanjut Bu Faiz ya. Jadi cara membuat dengan tabel Y. Nah ini Bapak Ibu, apa keyakinan kelasnya ya? Kita memakai helm Bapak Ibu ya. Keyakinan nilai kebajikannya apa kita memakai helm itu? Untuk apa Bapak Ibu? Keselamatan. Betul, keselamatan, luar biasa ya. Sama dengan ini bagaimana? Selalu kembalikan buku tempatnya. Kerapian. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Ada 15 menit. Nah, ketertiban tadi. Dilarang kekerasan ya. Menghargai dirinya sendiri ya, dan saling menghargai tadi. Menggunakan narkoba. Kesehatan ya. Kemudian bergantian menunggu giliran antri. Iya, sabar, menghargai orang lain ya. Kemudian masker kesehatan dan keselamatan juga ya. Kemudian berlari di kelas koridor sama, agar tidak tertimpa berarti harus selamat ya. Ini Bapak Ibu nilai keyakinannya. Oke. Ya. Jadi itu tentang disiplin positif ya, nanti akan dikupas tuntas. Jadi nanti ada refleksi, monggo tanya jawab di akhir sesi. Untuk selanjutnya kebutuhan hidup, posisi kontrol dan restitusi akan dipaparkan oleh teman kami Bu Binar. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini sudah waktunya imsak katanya Bang Indra, sebentar lagi. Pangapunten, memang kami merepotkan panjenengan, tetapi oleh-oleh ini adalah tugas Bapak Ibu. Ini sebenarnya kalau Pak Hendra tadi menyampaikan dikupas tuntas, saya tidak mampu. Kami menyelesaikan satu modul ini masih modul 1, ini dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau hari ini yang waktunya hanya sekitar 1 jam kemudian tuntas, saya rasa tidak akan sanggup kami berdua. Nah, modul ini Bapak Ibu ada di PMM, meskipun tidak selengkap yang ada di CGB. Monggo yang tim masih muda ini, CGB 10 menanti. Menarik sekali materi-materi di CGB ini, khususnya bagi kami berdua yang masih awam sekali.
dengan teori-teori yang seperti ini bagi kami ini sangat bermakna. Yang akan saya sampaikan kelanjutan dari yang disampaikan Pak Hendra. Sebelumnya saya izin untuk bercerita sebentar. Kalau kita bicara tentang modul dari budaya positif, itu sebenarnya kita mengambil seorang tokoh besar milik Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Itu kita kembalikan pada filsafatnya beliau, kepada teori-teorinya beliau. Di mana pada teori beliau salah satunya yang beliau sampaikan itu begini, guru itu seperti petani. Guru itu seperti petani. Petani itu tanamannya macam-macam. Murid diumpamakan seperti tanaman, yang masing-masing tanaman memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Kemudian kalau kita menjadi guru di dalam kelas itu menyamakan semua tanaman, disemprot semua, dikasih air semua dengan kadar yang sama, maka itu justru bisa menyebabkan tanaman itu rusak. Itu kata penting yang kami dapat di awal-awal pembelajaran. Jadi konsepnya di situ dulu. Jadi guru bagaimana mengenali karakteristik masing-masing anak dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Pak Hendra sudah menyampaikan beberapa istilah baru yang sebenarnya panjenengan itu sudah melakukan, cuma istilahnya saja yang diganti dengan istilah yang positif. Yang pertama tadi saya sudah mendengar tentang keyakinan kelas. Kalau dulu kita mengenal istilah peraturan kelas, sekarang peraturan itu ditingkatkan menjadi sebuah keyakinan kelas tanpa membawa agama. Karena kalau ada beberapa yang menyatakan keyakinan itu tingkatannya adalah dengan Tuhan begitu, tapi tanpa membawa agama, suku dan sebagainya. Kita meyakini bahwa kalau kita sudah yakin akan sesuatu, itu akan menumbuhkan motivasi dari dalam diri itu. Kemudian yang kedua, kita mengenal kata-kata yang namanya kebajikan. Kebajikan itu yang biasanya kita sebut sebagai dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, itu istilah itu yang kita tekankan. Jadi anak-anak tidak lagi kita ajak sampean melanggar, sampean telat. Pokoknya sampean telat, sampean tidak mengumpulkan tugas. Tetapi kita sekarang dibalik kata-katanya. Sampean tugasnya belum selesai. Kalimatnya lebih positif. Sehingga keyakinan apa sih yang kalian langgar di situ? Oh iya Bu, kemarin saya yakin kalau tugas saya dapat saya selesaikan, saya naik kelas. Nah di situ kita mengambil kuncinya di situ. Keyakinan kelas apakah yang mampu kita tumbuhkan kepada diri anak-anak? Di situ pergeseran kata-kata yang saya tangkap dari beberapa modul yang sudah kami selesaikan. Nah kemudian tadi sudah disampaikan Pak Hendra tentang teori-teori, ada dua, teori motivasi internal dan motivasi eksternal atau intrinsik dan ekstrinsik. Nah ini mengacu pada itu kelanjutannya, ada dua tokoh besar yang disampaikan di modul ini. Yang pertama itu adalah Ki Hajar Dewantoro seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua ini adalah Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika kalau tidak salah. Dalam bukunya, kutipan bukunya, beliau menyampaikan seperti itu. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan yang memenuhi kebutuhan dasar. Itu kata kuncinya, semua yang dilakukan anak itu hanyalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya anak, kita orang-orang dewasa itu sama. Kebutuhan dasar apakah sebenarnya yang sedang mereka ingin capai sehingga mungkin yang nampak di pandangan kita itu adalah penyimpangan sikap atau emosi yang negatif. Nah ini Bapak Ibu, menurut beliau, ini riset beliau, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survive atau bertahan hidup. Orang kalau dalam keadaan kelaparan
dalam keadaan kebanjiran, nah dia pasti akan memenuhi kebutuhannya itu dulu. Bagaimana cara saya menyelamatkan diri saya lebih dulu. Sama ini kemarin saya menemukan di anak kelas 7. Bagaimana anak ini kok tak konsentrasi, kok bulet kayak ngalor ngidul. Ternyata kalau digali, dia sedang bertahan hidup, lapar Bapak Ibu. Dia bagaimana dia mampu konsentrasi, wong dia tidak mampu untuk bertahan hidup. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai Bapak Ibu guru ini, kalau kita menggali seluruh kebutuhan-kebutuhan anak ini, intinya di sini kok Bapak Ibu. Intinya bagaimana sih kita mengenali kebutuhan, kita mencukupi kebutuhan, dan dia akan insya Allah tidak melakukan sebuah penyimpangan itu. Jadi kalau kebutuhan terpenuhi, maka seimbang dan bahagia. Sertifikasi cair dan apa lagi itu sudah lancar. Anak-anak juga begitu, di rumah berangkat sarapan, orang tuanya sayang, di sini Bapak Ibu gurunya memperhatikan, bisa bermain, kebutuhan fasilitas sekolah dipenuhi, insya Allah sudah enak saja mereka. Tapi coba berangkat nggak sarapan, di sini dimarahi karena terlambat. Sudah, ya. Ini saya sedang membicarakan saya sendiri, Bapak Ibu, karena saya juga banyak kurangnya saya sebagai guru ini. Ketika bertemu dengan modul ini, saya ya Allah, saya ini dosa saya banyak sekali ternyata ke anak-anak ini. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Dan ini satu persatu kita tidak bahas tuntas. Saya sudah merangkumnya. Nanti panjenengan juga bisa melihat di PMM. Seperti itu kebutuhan hidup yang mereka harus kita penuhi. Minimal kalau kita memenuhi kebutuhan itu, anak-anak nurutlah insya Allah dengan kita. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, tadi sudah tentang lapar dan sebagainya. Kemudian kasih sayang. Ini anak-anak kita juga banyak sekali nggih. Dari rumah mereka hadir ke sini dengan kekurangan atau tidak lengkapnya kasih sayang dari rumah. Mereka mencari kasih sayang kita semuanya. Makanya kalau kita lihat anak-anak ini sering caper dengan kita, sering ini, sering itu. Coba kita dekati, kita ajak bicara, kemudian kita penuhi rasa kasih sayangnya, insya Allah semoga nurut seperti itu. Ini teorinya, nanti prakteknya bersama-sama di SMP 6, semoga ini bisa sukses. Kemudian yang ketiga adalah tentang sebuah penguasaan. Anak-anak itu ternyata juga membutuhkan sebuah penguasaan. Anak-anak yang terkadang sering menonjok, sering main otot, ternyata dia itu ingin mendapatkan apa itu ya namanya, kekuasaan. Betul, ingin menjadi seorang pemimpin. Ternyata juga ada yang seperti ini. Nah, kita kadang-kadang juga tidak begitu memahami, kurang begitu mengetahui ini karakter apa sih, maunya anak ini apa sih. Ternyata memang teori-teori ini insya Allah perlu kita terapkan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud, kemerdekaan yang dimaksud bukan sembarang saenake dhewe, bukan, tetapi yang dimaksudkan di modul ini adalah kebebasan itu artinya mereka dapat melakukan sesuatu dengan pilihannya sendiri. Saya mau mengerjakan tugas dengan cara saya tuh, wong saya tidak suka gambar kok disuruh gambar, wong saya tidak suka dengan presentasi, saya mau cara lain, saya mau cara saya Bu, saya maunya nulis, saya maunya ini. Ternyata yang dimaksudkan seperti itu. Jadi kita tidak bisa lagi samaratakan tanaman-tanaman yang kita miliki itu dengan ini. Penerapannya nanti insya Allah di modul 2 kami juga sedang masih belajar, masih buka modul 2 tentang konsep diferensiasi, nyambungnya ke situ. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Ini kadang anak-anak itu wong namanya anak, kodratnya anak, usia berapapun kalau namanya anak itu pasti inginnya bersenang-senang, inginnya bermain. Itu yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Anak itu kodratnya main. Maka dari itu kita sebagai Bapak Ibu guru, pakailah permainan-permainan itu di dalam kelasmu. Gitu.
Kalau pesannya beliau begitu, nggak bisa kita menganggap anak-anak ini dewasa, nggak bisa, memang belum dewasa. Maka pakailah permainan-permainan yang menyenangkan. Ini Abah Buti pakarnya ini. Saya juga mencontoh dari Abah Buti yang semester kemarin itu luar biasa, membuat kelas itu tampak selalu bergembira. Ngaten nggih Abah Buti nggih. Lanjut. Nah, ini langsung di skip mawon, nanti ada di itu. Ini video dari kementerian. Nah, ini Bapak Ibu. Satu lagi hubungannya dengan teori kebutuhan 5 tadi. Ada lagi dunia berkualitas. Jadi masing-masing manusia itu memiliki imajinasi yang berbeda tentang dunia yang diinginkan. Gambaran-gambaran masa depan masing-masing anak itu berbeda. Ada yang menganggap Valentino Rossi itu paling top pokoknya, sehingga mencontoh. Belum mampu mencontoh yang baik, ya balapan di jalan raya, wong Valentino Rossi itu top. Ada lagi yang mencontoh bahwa dunianya yang paling top itu adalah siapa itu yang pencak-pencak itu? Yaitu memang dunia-dunia berkualitas versinya anak-anak ini masing-masing tidak pernah salah. Imajinasinya sesuai dengan kemampuan mereka memahami wawasan yang mereka terima. Nah, tetapi peran guru di sini adalah kita menyisipkan nilai-nilai kebajikan di dalam dunia yang mereka imajinasikan. Karena terkadang imajinasi mereka juga belum terarah. Jadi tugas kita di sini, kita tidak memutus sampai salah. Valentino Rossi itu gak keren. Tapi bagaimana kita mengarahkan di dalam Valentino Rossi itu ada keselamatan, di dalam Valentino Rossi itu ada kecakapan, ada skill, ada ini, ada itu. Jadi memahamkan anak dan kita harus bisa masuk ke dalam dunia anak. Itu yang sedang saya juga belajar, bagaimana kita itu menjadi seorang anak di dunia mereka. Kalau kita sudah ikut mereka, masuk ke dunia mereka, kita pun akan mampu membawa anak-anak itu masuk ke dunia kita. Insya Allah nurut. Begitu Bapak Ibu. Ini tentang dunia berkualitas. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ada 5. Nah, ini teorinya dari masih sama. Nah, dari Gosen terus. Nah, ini Bapak Ibu. 5 teori kontrol seorang guru. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra. Sebenarnya kalau kita beranggapan anak-anak ini patuh pada peraturan karena kita mampu mengajak anak ini, terkadang itu hanya ilusi Bapak Ibu. Anak ini tidak pakai sepatu putih, besok nek kamu masih pakai sepatu putih saya ambil. Besok masih pakai sepatu, ada pembuatan sepatu putih? Sudah tidak ya, sudah pakai sepatu hitam. Saya menganggap saya berhasil membuat anak ini patuh pada saya. Ternyata menurut pakar tidak begitu teorinya. Anak patuh dengan saya, tidak memakai sepatu putih lagi karena menghindari hukuman dari saya. Nah, itu teorinya. Jadi saya salah selama ini. Teorinya pakar tidak seperti itu. Anak dalam waktu 1 hari bisa berubah, tetapi dalam jangka waktu yang panjang sebenarnya tidak ada perubahan itu. Ya, dia hanya takut pada hukumannya, bukan pada kedisiplinan yang dirinya. Ini yang di warna merah itu Bapak Ibu. Ada 5 teori kontrol. Guru itu sebagai penghukum, guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, guru itu sebagai teman, guru itu sebagai pemantau, dan guru itu sebagai manajer. Nah, kita di posisi mana saat ini? Saya yakin panjenengan semua sudah pernah melakukan 5-5-nya, karena memang karakter anak berbeda gitu. Ada anak yang kalau tidak dihukum tidak bisa memahami gitu loh. Ada anak yang dibuat sama niku gak sakno bapak mulai sudah selesai. Ada memang karakter anak-anak itu yang berbeda, tetapi Bapak Ibu perlu kami sampaikan, menurut para pakar-pakar itu, teori penghukum, pembuat rasa bersalah, teori teman, 2 ini itu membuat anak menjadi gagal Bapak Ibu. Ternyata kalau kita sering menghukum dan kita sering membuat rasa bersalah, anak
anak ini merasa dirinya adalah orang yang gagal. Saya tidak pernah bisa mematuhi peraturan, saya membuat orang tua saya sedih dan seterusnya. Mereka gagal. Itu identitas yang mereka susun sendiri. Kemudian yang kedua, teori kontrol kita sebagai teman dan pemantau. Teman itu biasanya kita guyon dan sebagainya. Kalau pemantau itu biasanya 3 bulan saya tunggu kamu, kalau tidak berubah pokoknya. Nah, itu dipantau terus selama 3 bulan itu kita memantau perilakunya anak. Itu kita sebagai pemantau. Dua ini, teman dan pemantau, itu sebenarnya sudah membuat anak identitasnya berhasil. Tetapi itu masih belum cukup menurut pakar. Menurut pakarnya kita harus berada di posisi paling ujung ini, yaitu sebagai manajer. Posisi manajer itu posisi yang seperti apa? Posisi manajer itu kita bersama murid. Kita bersama murid untuk berdialog, berbicara bersama-sama untuk menemukan solusi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Terkadang kan solusinya dari kita nggih. Oh, sampean lek ndak pakai sepatu hitam, besok saya ambil. Solusinya dari kita. Nah, di teori manajer itu tidak seperti itu. Biarkan anak untuk menemukan sendiri. Sampean sekarang ndak pakai sepatu hitam. Besok apa yang bisa sampean lakukan untuk memperbaiki? Nah, itu. Ternyata menurut pakar ini Bapak Ibu, kalau anak sudah diberi kepercayaan untuk menemukan solusinya, itu sudah menumbuhkan yang namanya disiplin positif. Jadi disiplin pendekatan yang mampu menciptakan atau menumbuhkan motivasi internal. Tidak lagi dikontrol oleh guru, tidak lagi dikontrol sekbid, tidak lagi dikontrol siapa saja, tetapi dia mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini nanti panjenengan bisa membaca, kami kirimkan, monggo. Dan yang terakhir Bu Faiz, lanjut, monggo. Nah, ini restitusi seperti yang disampaikan Pak Hendra tadi. Restitusi itu prosesnya tadi Bapak Ibu, proses untuk bersama-sama mengajak siswa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi sehingga siswa melakukan sebuah pelanggaran atau penyimpangan. Monggo lanjut. Nah, ini untuk menciptakan motivasi intrinsik ini 3, menanamkan nilai kebajikan, kemudian membiasakan menjadi kebiasaan positif, dan itu akan memperkuat karakter murid. Ini bagus sekali teori ini Bapak Ibu. Saya kalau baca buku ini tuh merinding saya, betul. Ternyata saya itu tidak ada apa-apanya. Ternyata beliau-beliau yang psikolog, psikiater, filsafat dan sebagainya itu pendekatan humanistiknya, kemanusiaannya itu sangat luar biasa. Lanjut Bu Faiz. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana cara mempraktekkan seorang manajer? Ada caranya ternyata Bapak Ibu, saya juga baru tahu itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau anak salah, langkah pertama yang kita lakukan ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Itu menggeser dari gagal menjadi berhasil. Oke, sampean dino iki mau bolos. Sampean hari ini melanggar peraturan, misalkan datang terlambat. Wajar, semua manusia itu bisa salah. Nah, kalimat sesederhana itu, semua orang pasti bisa salah. Ternyata kalimat sederhana itu Bapak Ibu, kalau ditangkap oleh anak, itu mampu membuat anak itu menjadi anak yang kembali bangkit. Identitasnya berhasil. Meskipun ini jangan disamakan bahwa kita mengizinkan anak itu terlambat, oke? Beda. Kita tidak mengizinkan anak itu terlambat, tetapi kita sampean salah, itu lumrah. Bapak ibu gurumu juga bisa salah. Nah, itu yang pertama, kita stabilkan dulu. Itu kalau sudah kita lakukan, anak itu emosinya turun. Anak itu sudah bisa diajak berdialog. Yang kedua, masuk ke validasi. Kita baru langkah yang kedua, tujuan sampean tadi kok melakukan ini apa sih? Kenapa sih kok hari ini terlambat? Masalahnya apa? Cerita no. Nah, itu
masuk ke situ. Kalau anak sudah mau ngomong, itu berarti sudah berhasil di menstabilkan identitas. Kalau belum, ini kita masih belum, kita perlu kembali lagi ke sini. Anak belum mau mencurahkan apa yang dialami. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini restitusi yang terakhir ini, kita mengajak anak, sampean tadi melanggar peraturan itu apa sih sing sampean sakjane rasakno? Malu, Bu. Saya pernah itu. Tito itu putranya Bu Ani itu yang setiap hari terlambat. Sampean ngene iki gak izin, malu, Bu. Tapi apa daya? Malu sebenarnya, malu dia. Setiap hari terlambat tuh malu. Jadi senakal-nakalnya anak, saya meyakini bahwa mereka punya rasa empati dan perasaan untuk tidak ingin dipermalukan, untuk ingin sebenarnya dia juga dianggap dan diakui bahwa dia adalah anak yang sama berhasilnya dengan anak yang lain. Jadi di sini. Nah, ini yang penting, bagaimana kita mengajak dan menemukan solusi secara bersama-sama, bukan kita mendikte. Besok jam 6 sudah harus di sini loh ya. Nek sampean telat maneh wis buk. Nah, itu kita sering melakukan itu. Saya sendiri sering sekali melakukan itu. Ternyata salah Bapak Ibu menurut teori. Tapi bagaimana anak bisa, besok saya harus pasang alarm Bu jam 5. Jam 5 saya harus bangun Bu. Setelah itu saya harus ini, saya harus ini, saya nyampe sekolah jam segini. Itu ternyata kalau kita berbicara tentang teori-teori humanistik yang berangkat dari Ki Hajar Dewantara dan para tokoh-tokoh psikolog yang lain ini, mungkin Bu Pur, Bu Tama, Bu Andre dan Bu Faiz ini bisa menjadi teladan kita bersama untuk menerapkan budaya positif. Jadi demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sesi tanya jawabnya mungkin bisa kita pakai lain waktu. Pangapunten sangat, kami sudah mengambil waktu panjenengan berapa menit ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini nantinya menjadi manfaat, menjadi berkah bagi kita semua, dan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang lebih bermartabat, yang lebih bisa menjalankan budaya positif, yang bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga mereka mandiri dan merdeka. Monggo kami tunggu gabung di CGP Angkatan 10 Bapak Ibu, kita bersama-sama untuk tergerak dan menggerakkan ini. Kemudian ada di PMM juga. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Siang semua? Wajah-wajah yang cerah dan luar biasa. Sebelum kita mulai aktivitas pagi ini, ada yang berkenan memimpin doa salah satu? Silakan memimpin doa. Salah satu? Ya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran IPA, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin doa ya, Ivan. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak, ya, tentunya ya kalian biar lebih berenergi, ya, beraktivitas yang aktif, ya, coba berdiri dulu semuanya. Nah, berdiri dulu. Silakan berhadapan-hadapan dengan temannya. Nah, coba perhatikan. Ini
ada dua peran. Yang satu berperan sebagai Jono, yang satu Joni. Silakan sepakat dulu. Jono dan Joni, silakan. Ya. Nah, juga kalau sudah silakan saling salaman. Saya Jono, saya Joni. Sudah sepakat ya? Nah, sekarang saling jangan menempelkan ya, saling mendekatkan tangan dengan jarak sekian, nggak boleh nempel. Ya, antara Jono dan Jonia, betul? Seperti ini, ya betul. Terus, nah, jangan nempel. Nah, seperti itu, betul, sip. Jangan nempel dulu ya, oke ya. Nah, perhatikan instruksi dari Pak Hendra, ya. Kalau Pak Hendra ngomong Jono, ya, Jono berarti Jono langsung tepuk, ya, tapi Joni langsung menghindar. Siapa nanti yang mendapatkan genggamannya temannya, ya, dia akan berjaya. Dia langsung ditepuk, ini langsung ya, digenggam boleh ya. Perhatikan baik-baik ya. Pada awal ajaran baru di suatu SMP Merdeka ya, telah daftar seorang murid yang bernama Joni. Nah, hitung sendiri ya, 106 berapa ya. Kemudian mereka memanggil Jono. Dan akhirnya Joni dan Jono perhatikan dari permainan tadi, apa yang kamu ambil hikmahnya, kamu bisa ambil pelajarannya. Apa yang pertama tadi apa? Betul, bagus katanya siapa? Ilham konsentrasi, luar biasa. Betul, lincah ya. Apalagi kecepatan luar biasa ya, kecepatan juga ya. Ada lagi keakurasian, fokus ya, fokus ya. Kita berikan plus untuk teman-teman kita semua ya. Nah, baik, saatnya kalian, saya rasa wajahnya sudah gembira. Jadi intinya belajar itu resepnya adalah bahagia ya. Kalau cemberut aja males ya. Jadi bergembira seperti ini yang saya harapkan ya. Oke, anak-anak, saya punya tas itu berwarna-warni, jangan dilihat warnanya ya. Silakan nanti kalian menuliskan impian kelas Ibu Beni, apa yang kamu harapkan, kamu impikan bagaimana ya. Di kertas ini ya, silakan tuliskan. Kalau sudah bisa langsung menempelkan di depan di kelas impian ya. Paham ya anak ya? Oke, kita coba ya, kelas impian. Tiga, silakan. Ya. Kurang.
silakan lurus ya di sini ya. Mas Indian, mari ya sebelahnya mungkin ya. Silakan. Aku ada punya ide nggak apa-apa kawan. Yang sudah silakan duduk ya. Silakan duduk ya sudah. Anak-anak ini direkam ya. Sudah, itu semua ya. Ini. Baik anak-anak. Kita perhatikan. Ya. Mungkin ada yang bisa mewakili satu cowok satu cewek ya untuk membacakan ini ya. Coba siapa ya? Silakan. Gak apa-apa. Ayo. Mewakili ya. Ayo. Ya, silakan. Ya, keras. Ya, dari sini ya. Kelas menjadi bersih dan rapi. Ya, lanjut. Jalan. Ada wifi. Ingin kelas yang bersih, mempunyai kelas yang bersih. Teman yang ramah menjadi kelas yang nyaman. Kelas yang sejuk. Dikasih AC. Oke, kita berikan pos. Tidak berbicara saat guru menerangkan di kelas yang nyaman dan bersih, kelas yang ber-AC, kelas yang berhasil juga. Saya ingin juga menjadi kelas yang berprestasi, kelas yang bersih. Kelas menjadi bersih, kelas yang rapi dan bersih. Oke, kita berikan pos. Luar biasa ya. 7B semangatnya memimpikan kelasnya. Saya rasakan yang pertama tadi yang saya tangkap adalah kelasnya bersih, kemudian saling menghargai, berprestasi, dan ada AC-nya. Ya, ini ya, ada wifi-nya juga ya, ada wifi-nya. Ya, luar biasa sekali lagi kita berikan posisi. Dari kelas impian tadi, nanti silakan kalian tulis kesepakatan yang bagaimana untuk mewujudkan kelas yang kamu impikan tadi. Ya, di sini lagi. Jadi sepakat bagaimana agar sekolah ini tadi impian tadi kelas yang kamu impikan tadi terwujud. Ya, bisa ya? Oke, silakan nanti dituliskan di titik ini lagi. Sepakatannya bagaimana agar terwujud. Di sini ya. Ada ya.
Silakan. Yang lain bisa menuliskan juga di kertas itu ya. Di kartu. Ya, boleh. Silakan, boleh. Oke, yang sudah bisa langsung di Diperhatikan ya, perhatikan semuanya ya. Oke, sekarang diperhatikan semuanya ya. Silakan.
Kemudian ada juga tadi ini yang damai dengan temannya, membayar uang kas tepat waktu. Nah, ini damai ya. Kemudian kompak, ini penting juga ya. Ini membersihkan kelas sesuai jadwal tiket, luar biasa kesepakatan ini ya. Jadi kesepakatan ini nanti kita tuliskan menjadi suatu keyakinan kelas kita ya. Keyakinannya apa? Ya, kita tuliskan bersama-sama ya nanti ya. Tulisannya apa? Silakan nanti menuliskan ya. Jadi di sini ditulis keyakinan kelas 7B. Jadi keyakinannya ya. Jadi apa tadi berarti intinya dari ini? Kami apa yang 7B sepakat. Kami yakin 7B selalu damai, bersih dan apa tadi ya. Silakan dituliskan masing-masing ya perwakilan di sini. Jadi intinya satu kami 7B apa tadi ya. Silakan tulis. Nanti yang nanti lanjut ke sini ya. Langsung. Itu